Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Nama saya Alba Rufas, dosen mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen proyek dalam konteks teknologi informasi. Apakah semuanya sudah siap? Ayo kita mulai kuliah ini. Tujuan instruksional khusus. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda dapat yang pertama, mampu mendeskripsikan sistem view manajemen proyek. Yang kedua, mampu memahami berbagai jenis struktur organisasi dan budaya organisasi. Yang ketiga, mampu mengenali siklus hidup proyek dan siklus hidup produk. Dan yang terakhir, mampu mendeskripsikan tren terkini yang mempengaruhi manajemen proyek TI. Mari kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu memahami organisasi. Di dalam pendahuluan, proyek yang disebut proyek itu tidak dapat dijalankan secara sendiri-sendiri atau terisolasi. Itu pasti ada kaitannya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sehingga proyek itu harus beroperasi dalam lingkungan organisasi yang luas. Dan seorang project manager harus menggunakan metode systems thinking, yaitu mengambil pandangan holistik pada pelaksanaan proyek dalam konteks organisasi. Dan manajer senior harus memastikan proyek terus mendukung kebutuhan bisnis saat ini. Dalam pendekatan sistem atau systems view ini muncul pada tahun 1950-an untuk menggambarkan berbagai pendekatan yang lebih analitis untuk manajemen dan pemecahan masalah. Di sini ada 3 bagian, antara lain systems filosofi, yaitu model keseluruhan untuk memikirkan segala hal sebagai suatu sistem. Systems analis atau systems analisis, yaitu pendekatan dalam pemecahan masalah, dan systems management yang menekankan pada bisnis, teknologi, dan masalah organisasi sebelum membuat perubahan pada sistem. Nah, di sini kita zoom in ke dalam sistem manajemen yang terdiri dari bisnis, teknologi, dan organisasi. Jadi di dalam sistem manajemen ini berupaya untuk mengatasi isu terkait bisnis, teknologi, dan organisasi dalam kaitannya dengan menciptakan, memelihara, dan memodifikasi sebuah sistem. Nah, kita zoom in lagi ke bagian organisasi. Jadi dalam memandang sebuah organisasi itu ada berbagai perspektif atau frame. Yang pertama ada structural frame, kemudian ada human resource frame, ada political frame, dan yang terakhir ada symbolic frame. Dalam structural frame, di sini struktur organisasi itu digambarkan dalam bentuk tanggung jawab, koordinasi, dan kontrol. Nah, biasanya di sini ada struktur organisasi yang berfungsi untuk menekankan frame ini. Jadi jelas siapa yang menjadi atasan, siapa yang menjadi bawahan, dan seterusnya. Siapa yang jadi manajer, siapa yang jadi staff. Kemudian dalam perspektif human resource frame, sini fokus pada penyediaan keselarasan antara kebutuhan organisasi dan kebutuhan manusia. Jadi kalau di dalam sudut pandang human resource management ini antara organisasi dengan manusia ada sebuah keselarasan atau saling membutuhkan satu sama lain. Jadi organisasi membutuhkan SDM dan sebaliknya SDM juga membutuhkan organisasi. Kemudian dari political frame, ini mengasumsikan bahwa organisasi adalah koalisi yang terdiri dari individu dan kelompok kepentingan yang bervariasi. Jadi di sini yang disebut organisasi itu adalah kumpulan dari kelompok-kelompok ya, yang tentu setiap kelompok itu memiliki kepentingan masing-masing gitu ya, dan tidak jarang itu antar kelompok itu saling konflik dan diwarnai juga
dengan perebutan kekuasaan gitu ya. Nah, ini adalah dari sudut pandang political frame. Kemudian dari sudut pandang simbolik, frame di sini fokus pada simbol dan makna yang berkaitan dengan peristiwa. Nah, di sini yang dijadikan simbol ini adalah budaya atau culture. Nah, makanya di perusahaan atau organisasi itu memiliki istilahnya corporate culture yang tentu beda-beda, dan corporate culture tersebut ya itu terus-menerus berusaha ya diusahakan agar dilaksanakan gitu ya oleh setiap individu yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, sekarang kita dalami lebih lanjut mengenai struktur organisasi. Jadi struktur organisasi ya itu pada umumnya itu terdiri dari 3 jenis, yaitu fungsional, proyek, dan matriks. Nah, struktur organisasi yang fungsional, di sini manajer fungsional melapor kepada CEO ya atau direktur utama lah gitu ya. Kemudian kalau struktur organisasi proyek, di sini manajer program yang melapor kepada CEO. Kemudian matriks ya, struktur organisasi matriks ini adalah perpaduan atau kombinasi antara fungsional dan proyek. Jadi jalan tengah antara struktur fungsional dan proyek. Nah, di sini personil sering melaporkan ke 2 atau lebih bos ya, dan strukturnya itu bisa lemah, seimbang, atau matriks yang kuat. Di dalam functional organization ya atau struktur organisasi fungsional, pengorganisasian sumber daya ini dilakukan ya jadi di sini ada manajer fungsional gitu yang melakukan pengorganisasian sumber daya. Nah, misalkan di sini ini adalah struktur organisasi pada umumnya ya. Jadi setiap manajer mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya ada manajer keuangan, ada manajer IT, ya, ada manajer produksi, ada manajer sales and marketing dan seterusnya, dan setiap manajer membawahi staff. Nah, jadi setiap staff atau pegawai itu memiliki atasan yang jelas berdasarkan fungsi dari masing-masing. Ya, jadi misalkan dia adalah staff produksi, staff marketing maupun staff accounting. Kemudian setiap departemen biasanya mengerjakan proyek secara sendiri-sendiri, independen dan tidak bergantung gitu ya pada departemen lain. Nah, kemudian apabila ada proyek yang melibatkan lintas fungsi gitu ya, itu koordinasi proyeknya itu dilakukan antar manajer. Nah, inilah struktur organisasi fungsional. Kemudian struktur organisasi yang projectized atau yang proyek ini adalah kebalikan dari yang fungsional. Jadi hampir seluruh sumber daya organisasi itu terlibat di dalam proyek. Gitu ya. Nah, kemudian setiap manajer proyek itu memiliki otoritas dan kebebasan sebagai kepala departemen ya, sama tadi levelnya seperti manajer fungsional, dengan pegawai tetap yang melaporkan seluruh kegiatannya kepada project manager. Nah, kemudian setiap pegawai ini fleksibel ya, jadi setiap pegawai bisa membantu proyek departemen lain juga. Dan tim proyek itu dapat tersebar di lokasi yang berbeda untuk produktivitas. Jadi jangan sampai ada staff yang idle gitu ya, nggak kerja, sementara staff lain gitu bekerja secara terus-menerus gitu ya. Nah, ini prinsip resource itu harus jangan sampai ada resource yang idle. Nah, dan struktur organisasi inilah yang saya ambil contoh misalnya pada proyek konstruksi kan, yang mengerjakan proyek kan biasanya ada adikarya gitu ya, wijaya karya dan seterusnya gitu ya. Nah, biasanya yang karya-karya itu ya, ini struktur organisasinya ya seperti ini. Jadi di dalam perusahaannya itu ada project manager, dan setiap project manager itu membawahi proyek-proyek yang berbeda. Itu ya. Nah, inilah karakteristik organisasi yang memang kegiatannya banyak
yang banyak terlibat gitu ya, setiap aktivitasnya banyak terlibat di dalam proyek. Nah, kemudian kita masuk ke matrix organization ya. Jadi dalam organisasi matrix itu ada 3 jenis. Ya, jenis yang pertama itu yang weak, yang lemah. Kemudian ada yang balance, yang seimbang, dan ada yang strong. Nah, sekarang kita lihat dulu yang weak ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau matriks organisasi ini perpaduan antara yang functional dengan yang projectized. Jadi ini tengah-tengah gitu ya. Kombinasi antara functional dan projectized. Jadi itu namanya matriks. Nah, kemudian matriks ada 3 jenis, ada yang weak, balance, dan strong. Kalau weak, dia lebih condong ke functional organization gitu ya. Jadi lebih condong ke functional manager. Di sini ada jadi tetap ada functional manager. Namun ketika ada proyek, nah kalau tadi kita balik lagi ke depan ya, ini kan kalau ada proyek yang menjadi project coordination ini antar functional manager. Tapi kalau dalam matrix ya, ketika ada proyek, nah project coordination ini nanti yang ditunjuk di antara staff gitu ya. Jadi peran project manager lebih kepada koordinator dibandingkan sebagai project manager proyek sejati gitu ya. Dan dia ketika ya di luar proyek dia tetap harus lapor kepada functional manager masing-masing gitu ya. Dia masih tetap misalnya sebagai staff accounting, ini sebagai staff finance, ini sebagai staff production gitu ya. Nah, itu kalau yang weak. Nah, sekarang kalau yang balance matrix gimana nih? Nah, kalau balance ini kalau pada weak matrix itu belum ada posisi project manager. Nah, kalau di balance itu sudah ada posisi project manager. Nah, tapi project manajernya ditempel di bawah functional manager gitu ya. Dan manajer proyek tidak memiliki otoritas secara penuh terhadap proyek dan pendanaan. Ini ya. Nah, kenapa? Karena project manager ini masih bawahannya functional manager gitu ya. Jadi dia tidak independen. Namun ini sudah dedicated ya, sudah full time dia perannya sebagai project manager. Ini yang balance matrix. Ada lagi yang condong ke projectize atau yang strong gitu ya. Ini condong ke projectize. Nah, jadi di sini kalau kita lihat strukturnya, struktur fungsional hanya ditambah dengan ada satu manager of project manager di sini posisinya ya. Nah, inilah yang membawahi beberapa project manager. Ya, jadi di samping memiliki project manager secara full time, di sini mereka juga memiliki otoritas penuh sebagai manajer project yang memiliki pegawai administratif proyek. Jadi di sini mereka sudah bisa lebih bebas dalam mengalokasikan resource gitu ya. Nah, itulah bedanya weak, balance, dan strong matrix organization. Nah, ternyata struktur organisasi itu berpengaruh terhadap proyek. Nah, ini di sini kita bisa lihat ringkasan ya perbandingan antara functional matrix dengan project ya. Ini matrix dibagi 3 lagi, weak, balance, dan strong. Nah, jadi kalau dalam project manager authority ya, otoritas seorang project manager, kalau yang project itu yang paling tinggi. Tapi kalau yang functional, karena memang nggak ada ya, istilah project manager di functional, jadi ini sangat lemah posisinya di sini ketika ada proyek gitu ya. Nah, kemudian percent of performing organization personnel assigned. Jadi alokasi sumber dayanya gimana? Kalau functional itu memang nggak ada ini sama sekali yang bisa dialokasiin ya. Dan kalaupun ketika ada proyek dia juga harus sambil ngerjain tugas-tugas dari manajernya. Nah, tapi kalau yang projectize ini sangat tinggi nih performance-nya karena memang dedicated untuk proyek.
Kemudian siapa yang mengendalikan budget? Ya, kalau dari functional nih, functional manager yang mengendalikan budget. Nah, tapi dari yang strong sampai yang project itu adalah project manager yang mengendalikan budget. Nah, kemudian project manager, peran project manager, kalau functional part-time, quick matrix part-time. Nah, kemudian baru ada project manager kan tadi di balance ya. Balance matrix, nah ini baru full-time. Strong matrix juga full-time, project juga full-time. Ya, tuh. Nah, kemudian project administrative staff, kalau balance dia masih belum memiliki administrative staff, gitu ya. Tapi kalau begitu strong matrix, nah dia punya administrative staff yang full time, apalagi yang project. Jadi gitu. Jadi kita di sini bisa membedakan kira-kira struktur organisasi mana yang memang dirancang untuk sebuah proyek. Kemudian tadi sempat disinggung mengenai budaya atau simbolik ya, symbolic frame. Dan di sini secara definisi budaya organisasi adalah seperangkat asumsi bersama tentang nilai dan perilaku yang menjadi ciri atau karakteristik dari sebuah organisasi. Dan banyak ahli percaya bahwa penyebab masalah di banyak perusahaan atau banyak organisasi itu bukanlah dari struktur atau staff, tapi masalah culture atau budaya. Nah, di sini kita lihat ada 10 karakteristik budaya organisasi. Ada identitas, ya, penekanan terhadap kelompok, fokus personal, integrasi unit, kontrol, ya, toleransi terhadap risiko, kriteria reward, toleransi terhadap konflik, orientasi dan fokus pada open system. Nah, ini yang ditandai bintang inilah yang dianggap bila sebuah proyek itu akan sukses ya, bila sebuah organisasi memiliki culture yang diberi tanda yang dicetak tebal ini, gitu ya. Ini harus tinggi nih, atau harus kuat gitu ya nilai-nilai ini. Nah, sementara yang lainnya itu harus seimbang. Kemudian manajemen stakeholder, project manager itu harus menyediakan waktu untuk mengidentifikasi, memahami dan mengelola hubungan dengan seluruh stakeholder proyek. Jadi yang disebut stakeholder proyek adalah seluruh pihak yang berkaitan atau terlibat ya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proyek. Nah, di sini seorang project manager bisa menggunakan yang tadi ya empat frame organisasi tersebut ya untuk membantu memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder. Dan eksekutif senior atau manajemen puncak ya atau ya bisa ada istilah CEO atau direktur utama, ini adalah stakeholder yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap proyek. Dan di sini bisa kita lihat pentingnya komitmen manajemen puncak. Jadi orang-orang di posisi manajemen puncak adalah stakeholder kunci atau key stakeholder ya di dalam proyek. Jadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan manajer proyek dalam memimpin sebuah proyek adalah tingkat komitmen dan dukungan yang diterima dari top level manajemen atau manajemen puncak. Nah, tanpa dukungan dari top level manajemen, tanpa komitmen dari top level manajemen, banyak proyek yang akan gagal. Nah, kalaupun selesai proyeknya, ya bisa jadi begitu selesai itu top manajemennya bisa jadi kurang puas gitu ya, karena tidak ada komitmen yang tinggi gitu ya dari manajemen puncak. Nah, bagaimana manajemen puncak membantu manajer proyek? Yang pertama, manajemen puncak dapat menyediakan sumber daya yang memadai. Yang kedua, menyetujui proyek yang dengan keluaran atau produk yang unik pada waktu yang tepat, mendapatkan kerjasama dari bagian lain, dari organisasi, kemudian mentoring dan coaching tentang isu-isu kepemimpinan atau leadership. Oke, sekarang kita masuk ke diskusi yang pertama. Jelaskan bagaimana memahami organisasi dari sudut pandang 4 frame organisasi. Jelaskan 3 jenis struktur organisasi. Silakan diskusikan mengenai masalah ini di dalam forum diskusi ya di web kuliah.